Hermitian. Ini kalau kalian lihat yang pertama ini, nah ini, the eigenvalue of Hermitian matrix and the of asymmetric matrix are real. Jadi dia kalau dia Hermitian, matriksnya itu dia pasti real. The value of Hermitian matrix and those of two symmetric matrix apa imaginer O0 ya. Nah, itu kemudian yang C, the eigenvalue of unitary matrix ya, have absolute value sama dengan 1 ya. Nah, itu jadi kalian harus paham itu, sehingga yang ditanyakan kemarin itu harapan saya dari aljabar linear yang kemarin itu bisa tuntas gitu. Jadi kalau kemarin tuntas sampai aljabar linear jenis-jenis tipe matriks, nah di sini akan ketahuan bahwa apa yang disebut dengan matrik Hermitian, apa yang square Hermitian, apa yang unitary. Ya kalian lihat kalau dia Hermitian itu eigenvalue-nya lihat dia real. Jadi kalau dia square Hermitian dia bisa imaginer. Demikian kalau unitary ya bisa imaginer tapi yang penting besarnya 1. Itu kalau dia unitary. Itu kemarin yang nanya supaya jangan ragu-ragu lagi gitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan solusi persamaan diferensial dengan metode Huygens. Ya, solusi persamaan diferensial dengan metode Huygens. Ya, kemarin kita sudah membahas untuk persamaan diferensial order 2 ya, dengan cara biasa dengan transformasi Laplace dengan satu lagi apa namanya? Kemarin yang diajarkan Pak Lari apa? Metode konvolusi. Kemarin untuk yang baru saja yaitu metode deret pangkat dan metode Frobenius. Nah, sekarang bagaimana dengan solusi metode Huygens? Nah, ini kita lihat di sini. Jadi kita tahu sebelumnya yaitu telah bisa mencari bagaimana mencari eigenvalue dari suatu matriks, demikian pula membentuk eigenvektornya. Ya, nah sekarang bagaimana mencari solusi persamaan diferensial dengan metode Huygens. Nah, karena ini terkait, ya, jadi langkah pertamanya yaitu ya, nanti ini tadi solusi untuk persamaan diferensial yaitu ini Y fungsi karena T ya, fungsi T berarti di sini C1 kali A, jadi lambda 1T plus C2B E lambda 2T. Jadi di sini nanti kalian harus bisa mencari ya eigenvalue-nya, kemudian A dan B, jadi kalian di mana C ini merupakan konstanta konstanta, A dan B ini merupakan nilai eigenvektor. Jadi langkah kalian yang pertama adalah mencari eigenvalue, yang kedua mencari eigenvektor, baru masuk ke rumus solusinya yaitu Y sama dengan C1A E lambda 1T ditambah C2B E lambda 2T, di mana A dan B ini adalah eigenvektor dari masing-masing eigenvalue. Ya, contohnya misalnya ada Y aksen sama dengan 2x1 tambah x2, Y double aksen sama dengan min 3x1 min 2x2. Nah, kita mencoba mencari dengan metode Huygens. Nah, sekarang kita buat matriksnya dulu. Nah, matriksnya kita cari eigenvalue-nya ya, seperti kemarin yaitu baris pertama A11 dikurangi lambda, ini kalau matriks 2 kali 2. Demikian nanti untuk yang suku baris kedua kolom kedua. Ya, sehingga kita
dari rumus determinan A min lambda kali matriks identitas sama dengan 0. Masukkan 2 min lambda, 1 min 3 min 2 min lambda sama dengan 0. Dikalikan silang, jadi 2 min lambda kali min 2 min lambda plus atau min kurung min 3 kali 1. Hasilnya itu lambda kuadrat min 4 lambda plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bisa difaktorkan, ya difaktorkan. Kalau tidak bisa, pakai rumus ABC. Kalau kemarin ada order 3, nah itu tambahkan lagi yang di atas, ya. C3 kali C besar kali E lambda 3T. Pangkat E lambda T, ya. Nah, kebetulan di sini bisa difaktorkan, yaitu lambda min 3 ke lambda min 1 sama dengan 0. Sehingga eigenvalue yang pertama sama dengan 3, yang kedua sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita mencari eigenvektornya. Ya, kita mencari eigenvektornya. Nah, kita masukkan masing-masing untuk yang pertama adalah eigenvalue sama dengan 3. Masukkan lagi ke matriks. Nah, di sini kita dapatkan bahwa min X tambah Y sama dengan 0. Dengan arti X sama dengan Y. Dengan kata lain, kalau kita misalkan X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya juga sama dengan 1. Ya. Jadi kalau min X plus Y sama dengan 0, berarti X sama dengan Y. Kalau kita misalkan X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1. Sembarang misalnya kita misalkan, ya, hasilnya sama. Kemudian kita masukkan lambdanya sama dengan 1. Ya, jadi tadi dengan lambda 1, kita dapat sama dengan 3, kita dapatkan eigenvalue-nya yaitu X-nya 1, Y-nya 1. Sekarang kalau lambda 2 sama dengan 1, ya 2 min 1, 1 min 3 min 2 min 1 kali XY sama dengan 0. Nah, di sini X plus Y sama dengan 0. Sehingga didapatkan yaitu X sama dengan min Y. Ya, kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan eigenvektornya untuk lambda 1 sama dengan 1, X-nya 1, Y-nya min 1. Nah, kita sudah dapatkan di sini yaitu lambda 1, lambda 2, dan eigenvektornya. Langsung kita masukkan ke solusinya. Ya, jadi solusinya berarti ya C1 kali eigenvektor untuk lambda 1, E pangkat 3T ditambah C2 kali eigenvektornya E yang eigenvektor 1 kali E pangkat T, karena lambdanya 1. Ya, ada pertanyaan sampai di situ? Jadi langkahnya kalau nanti mencari solusi dengan nilai eigen, ya, pertama kita mencari eigenvalue-nya, setelah itu kita mencari eigenvektornya, baru masuk ke solusi persamaan diferensial dengan metode eigen. Ya, ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Kalau untuk yang ordo 3x3 itu faktornya kan berarti nanti ada 3 ya, Prof ya? Ya. Izin 3 saya tambah lagi yang tadi tambah aja lagi. Nah, iya, Ya, Prof, saya kadang bingung cara menentukan faktornya itu, Prof. Ada cara yang gampangnya nggak, Prof? Yang mana? Untuk menentukan untuk menentukan faktor dari ordo 3x3 itu. Mencari E apa mencari lambda nih? Iya. Mencari E apa mencari lambda? Mencari faktor dari lambdanya nanti, Prof. Oh, kemarin kan sudah saya ajarkan untuk metode Newton-Raphson itu. Jadi kalau misalkan dia lambdanya lebih dari 2, kalau nggak bisa difaktorkan, berarti kita menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, di mana sebaran kira-kira banyak nanti akarnya, ambil salah satu. Ya, ambil salah satu di sebaran itu. Di sebaran-sebaran itu untuk lambda 1, 2, dan 3. Di mana dia menyebar banyak. Jadi kalau kalian latih untuk order 3 itu, kalian akan pasti menemukan di mana sebarannya
lambda itu yang banyak, ya nanti misalkan di 1, sekian, 1, sekian, lanjut ke 2, sekian, sekian. Nah, nanti kalau ada di mana dia sebarannya banyak, ambil salah satu. Nah, itu lambda satunya, lambda 2-nya, lambda 3-nya. Ya. Baru di situ dia menyebarnya band, jadi tidak ada yang pasti, jadi yang mendekati saja gitu. Kalau dia ada koma-komanya gitu. Ya, itu kalau mencari lambdanya. Ya, solusinya sama saja dengan yang di sini, yaitu nah ini, jadi solusinya yaitu Y sama dengan C1 kali dengan vektor kali E lambda 1T ditambah C2 kali dengan vektornya kali lambda 2T ditambah C3 kali C besar kali lambda 3T. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi yang lain? Ada? Nah, itu kalau ingin cepat, itu harus banyak latihan untuk mencari eigenvalue. Saya belum gitu, jadi saya banyak latihan sendiri. Saya tidak menunggu komando kalau kalian sudah dewasa. Apalagi di S2 nggak ada lagi nasihat-nasihat dari dosen, nggak ada. Ya, kalian dianggap sudah dewasa, dosennya sedang ngajar di UGM itu, dia cuek, nggak ada nasihat, nggak ada. Langsung dia ngajar, tancap, materi habis, pulang. Jadi apalagi waktu saya diajar orang Belanda, waktu di UGM itu banyak diajar orang dari Belanda, dari Jerman. Jadi sama saja dengan kuliah di luar negeri. Waktu itu masih pertukaran dosen dari luar ke Universitas di Indonesia. Cuma kalau nggak salah waktu itu UNJ nggak ada. Ya, waktu itu nggak ada. Belum ada. Masih IKIP waktu itu masih IKIP. Jadi belum ada pertukaran dosen dengan luar. Kalau yang universitas top itu banyak pertukaran dengan dosen luar. Ada lagi sebelum saya lanjutkan ada? Any question before we go on? Ada? Ada? Izin bertanya lagi, Prof. Silakan, silakan. Kalau semisal yang ordo 3x3 itu nggak bisa difaktorin, berarti pakai rumus ABC ya, Prof? Jadi order 2. Jadi gini, semua bisa difaktorkan sebenarnya. Itu kan soalnya sudah dibuat sedemikian rupa. Kalau kalian jeli, ya itu sebenarnya kalau masih sudah terbiasa jadi guru atau jadi dosen itu akan terbiasa apakah itu soal difaktorkan atau tidak. Gitu, ya. Jadi sebenarnya soal itu sudah bisa ditebak sebenarnya, bisa difaktorkan apa tidak. Gitu. Ya, kalau tidak difaktorkan, kalau polinomial order 2, baru kita menggunakan rumus ABC. Ya, kalau lebih besar daripada 2, 3, kalau bisa difaktorkan, biasanya dibuat sedemikian rupa oleh penulis itu pasti bisa difaktorkan. Ya, kalau tidak bisa, baru kalian bisa banyak sebenarnya metode iterasi, ya, metode Newton-Raphson, banyak untuk mencari. Nanti kalau kalian ngambil mata kuliah numerik namanya, yaitu ya sebelum pemrograman itu ngambil metode numerik, ya. Metode numerik, nah itu sehingga nanti memudahkan kalau belajar pemrograman. Nah itu diajarkan bagaimana mencari akar-akar dengan numerik dulu, baru langsung ke komputer. Komputer. Ya memang ada programnya, kalau kalian masukkan persamaan langsung keluar akarnya semua. Ada keluar, coba aja di Google cari, keluar semua akarnya itu. Ya, nah itu ngecek benar nggak gitu. Bisa digunakan untuk ngecek. Jalan saya benar berarti akarnya benar. Coba aja kecek di Google, pasti ketemu. Ya, mencari akar ini ketemu semua. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Izin bertanya, Prof. Silakan. Untuk mengecek vektor eigen itu kan ada pakai cara yang buktikan V sama dengan V kali lambda ya, Prof. Nah, itu untuk yang materi hari ini perlu melalui langkah itu nggak, Prof? Yang mana? Yang untuk membuktikan vektor eigennya benar atau enggak. Kan di pertemuan sebelumnya ada cara membuktikannya itu V sama dengan V kali lambda. Yang mana tuh?
Di saat ini Prof, pas kita belajar vektor eigen. Vektor eigen. Pi, ada pi maksudnya pi yang mana? V itu yang eigenvektornya. Oh, eigenvektornya. Terus? H itu matriks awalnya. Ini? Kalau nggak salah di atas lagi, Prof. Nah, ini. Ini? Iya, yang bawahnya ini kan kalau Nggak usah, buktinya nggak usah. Oh iya, baik, Prof. Ya, langsung aja nggak usah. Ya. Jadi kalau sudah ketemu eigenvektornya, nggak usah, langsung aja. Ya. Ada juga nanti di dalam diagonalisasi. Diagonalisasi untuk membuktikannya itu memang harus perlu dibuktikan. Itu benar gitu. Ya. Jadi saya bilangkan langkah saya dulu ketika saya belajar kalkulus, saya sering baca, seperti saya bilang kan saya sering baca pakai bukunya Rusia, bukunya bagus ya, baca di pustakaan. Ya, jadi saya sering pakai, dia ada kunci jawabannya, bukan penguraiannya bukan, tapi jawabannya ada. Sehingga kalau langkah saya benar, berarti jawaban saya benar. Benar. Kalau saya ikuti langkahnya, nah dari situlah saya tahu trik-trik kalkulus. Tapi sayang saya jarang dikasih megang kalkulus, kecuali ya banyak yang nggak lulus gitu. Ya kalau banyak yang nggak lulus, kayak dulu pernah tahun berapa itu, baru saya dikasih untuk mengajar yang nggak lulus itu. Ini sekarang trik-trik saya jadinya banyak yang saya lupakan karena saya tidak pernah lagi dikasih ngajar kalkulus. Jadi kasihnya Pismat. Ya, jadi saya banyak trik-trik untuk menyelesaikan soal kalkulus sebenarnya. Nah, menemukan sendiri ketika menyelesaikan soal itu. Ini juga harapan saya begitu. Kalian sudah ngerti, mencoba sendiri sehingga nanti menemukan cara-cara sendiri. Saya dulu nggak dapat ini, ya, saya nggak dapat. Makanya saya waktu kuliah S2 itu nyesel kok saya nggak diajarkan waktu kuliah sehingga 0 waktu S2. Jadi saya harus mengambil matrikulasi jadi. Ya, matrikulasi aja 1 tahun. Kalian bisa bayangkan matrikulasi 1 tahun, ya. Nah, kuliah saya untung pas S2 saya 2 tahun, jadi cepat selesainya. Jadi kalau itu lama saya kuliahnya. Ya. Baik, ada lagi sebelum selanjutkan? Ada? 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 Nah, nanti silakan dicoba ini. Baik, kalau tidak ada, nanti coba selesaikan ini. Sama aja, jangan bingung dengan kata-kata Y di sini ya. Ganti dengan X sama aja. Baik, saya lanjutkan dengan diagonalisasi. Diagonalisasi, ya. Jadi sebenarnya lanjutan dari aljabar linier ya. Jadi masih nyambung sebenarnya dari materi aljabar linier. Ya, jadi tadi sudah kita belajar bagaimana mencari solusi bersama diferensial dengan metode eigen. Sekarang kita belajar diagonalisasi matriks. Ya, sebuah matriks persegi A dikatakan dapat diagonalisasi jika terdapat suatu matriks P yang dapat dibalik sedemikian rupa sehingga inverse ya, kali A kali matriks P adalah suatu matriks diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalisasi matriks A. Jadi di sini kalian harus bisa mencari inverse ya. Inverse ya. Masih ingat waktu Pak Lari mengajarkan bagaimana mencari inverse dari suatu matriks. Ya. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan n vektor eigen dari matriks A yang bebas linear, misalkan P1, P2 dan seterusnya sampai yang ke n. Kemudian yang kedua, bentuklah matriks P dengan P1, P2 sampai ke n sebagai vektor-vektor kolomnya. Ya, kemudian nanti untuk mengecek matriks inverse matriks P kali matriks A kali P, kemudian akan menjadi diagonal daripada eigen value-nya. Nah, ini yang perlu dibuktikan. Nanti benar nggak setelah dikalikan antara inverse matriks A dengan matriks P, ya, nanti hasilnya sama dengan eigen value-nya gitu. Nah, ini yang perlu dibuktikan. Ya. Contoh misalnya tentukan suatu matriks P yang mendiagonalisasi matriks A yang anggotanya 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Ya, seperti dikatakan tadi. Ya.
ikuti langkahnya yang tadi. Ya. Nah, ini kebetulan, nah value-nya kan ini aturnya begini. Determinan, nah, ini. 0 min lambda, 0 min 2, 1, 2 min lambda, 1, 1, 0, 3 min lambda sama dengan 0. Sehingga nanti setelah kita cari determinannya, dapatkan bentuknya seperti ini. Bisa langsung tulis, maaf, bisa langsung tulis karena ya, saya langsung lihat hasilnya yaitu min lambda 3 plus 5 lambda kuadrat min 8 lambda tambah 4 sama dengan 0. Hasil dari yang tadi, ya, hasil dari yang tadi. Nah, ini hati-hati sebenarnya kalau kita keluarkan lambda, ini lambda min 1, ya, hasilnya di situ adalah lambda min 1 kali lambda kuadrat min 2 lambda plus 4, sehingga dapat difaktorkan menjadi lambda min 1 kali lambda min 2 kuadrat. Sehingga di situ ada dua nilai yang sama, satu lambdanya sama dengan 1, yang kedua lambdanya, lambda 1, lambda 2 dan 3-nya sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian baru kita bentuk, nah ini, kita masukkan, ya, kita masukkan masing-masing lambdanya, ya, kita dapatkan eigenvektornya, ya, kita dapatkan eigenvektornya. Nah, di sini, ya, dimisalkan bahwa x1-nya sama dengan min s, x2-nya t, x3-nya sama dengan s. Ini sebenarnya nggak boleh, nggak harus begini ya. Misalkan x1-nya 1, x2-nya ini, ya, karena dari kalian lihat di atas ya, jika lambda 2-nya maka diperoleh x1 tambah x3 sama dengan 0, x1 sama dengan x3. Kalian bilang misalkan x1-nya 1 baru x3-nya min 1. Kalian bisa mencari x3-nya, x2-nya gitu. Ya. Demikian pula untuk yang lambda yang lain, ya, tadi dia harga lambdanya yaitu 1, 2 dan 3. Ya, kita cari eigenvektornya masing-masing. Ya, kita misalkan x-nya, ya, di sini dia misalkan s, t, s sama aja. Jadi kalian ambil angka saja, bilangan saja, ya, 1, 2 dan seterusnya. Ya, berapapun kalian misalkan hasilnya sama. Ya. Jadi kalian bisa lihat sehingga vektor eigen dari A yang terkait lambda 2 adalah vektor tak nol yang berbentuk, nah, kalian bisa lihat di sana, ya, x dengan anggota x1, x2, x3, ya. Jadi hasilnya nanti min 1, 0, 1, ya, 0, 1, 0. Nah, demikian pula masukkan untuk lambda sama dengan 1, ya. Lambda 1, ya, diperoleh bahwa x2 sama dengan x3, x1 sama dengan min 2 x3. Nah, kalian bisa misalkan di situ x1 sama dengan misalnya 1, berarti x3-nya min setengah. Baru masukkan ke bawah sehingga x2-nya ketemu. Ya. Nah, kalian dapat lagi di sini eigenvektornya. Eigenvektornya. Nah, setelah itu kalian ingat nih tadi mencari inverse, ya. Waktu Pak lari, jadi mencari inverse sama dengan superdeterminan kali C transpose. Di mana CIJ ini adalah kofaktor dari MIJ, ya. Nah, kalau dari P-1 atau X dari P, ya, berarti superdeterminan P kali C transpose. Ya, C transpose dari 1, ya. Ingat waktu mencari inverse di dalam determinan di atas waktu belajar Palari. Nah, kemudian baru kita masukkan, ya, P-nya ini, ya, matriks P ini dibentuk oleh eigenvektor yang diperoleh dari eigenvalue masing-masing. Seperti dikatakan dari langkah tadi, ya, kemudian kalian carian inverse-nya. Inverse daripada P. Nah, coba nanti kalikan inverse daripada P kali matrik A kali matrik P-nya, itu pasti nanti hasilnya sama dengan matrik diagonal yang diagonalnya merupakan eigenvalue yang diperoleh dari matrik di atas.
Ya, jadi pertama adalah mencari eigenvalue. Ya. Yang kedua mencari eigenvektornya. Kemudian mencari inverse-nya. Ya, dari matriks yang diperoleh dari eigenvektor. Untuk membuktikan kalian kalikan dengan inverse. Ya. Inverse dari matriks eigenvektor kali matriks A kali matriks eigenvektor pasti nanti hasilnya sama dengan matriks diagonal yang diagonalnya merupakan eigenvalue ya, yang diperoleh dari matriks di atas. Nah, sampai di sana ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Sampai di sana ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Silakan. Kalau misalnya di yang matriks ordo 3x3 ini, kan di sini kan contohnya ada yang 0 ya gitu ya, Prof. Ada yang salah satu angkanya 0, jadi paling enggak itu ketemu dari X1 atau X3-nya ada ketemu dua yang ketemu gitu. Pokoknya itu satunya ada 0. Nah, kalau misalnya kita dapatnya malah X1, X2, X3 itu enggak ada 0-nya itu gimana ya, Prof? Jadi nggak bisa buat dimisalin, misalnya X1 itu S, kayak gitu. Ya, terus? Ya itu kira-kira gimana ya, Prof? Oh, yang ada X1-nya 0 gitu. Ya. Buat ngakalinnya. Terima kasih, Prof. Maksudnya elemen dari matriks itu yang tadi kita dapatkan misalkan dari X1, X2 atau XYZ atau X1, X2, X3 sama dengan 0 gitu. Iya, Prof. Ya, jadi begini. Jadi karena X1, X2, X3 nggak mungkin semuanya 0. Ya, tapi kan karena X1 tambah X2 sama 3 sama dengan 0 kan? Iya. Ya. Nah, berarti Iya. nggak mungkin itunya 0 semua, nggak mungkin. Oh. Ya, kecuali kalian misalkan 0 semua ya bisa jadi 0 semua. Supaya 0 kan? Ya. Iya, Prof. Jadi kalau lihat dari syaratnya yang tadi kan ada syaratnya. Nah, makanya kalau jadi pasti ada syaratnya di situ. Ya. Tentukan n faktor eigen dari A yang bebas linier. Ya, ada kata-kata bebas linier. Ya. Ingat mencari determinan Wronskian. Ya. Kalau dia sama dengan 0, berarti dia bebas linier. Kalau dia tidak sama dengan 0, dia tidak bebas linier determinan. Ya, bentuklah suatu matriks P dengan P1 sebagai vektor-vektor kolomnya. Ya, jadi yang kalian ingat yang pertama tentukan n vektor eigen dari A yang bebas linier. Ya, jadi ingat di dalam mungkin Pak Lari saya nggak tahu apa nggak sampai di situ apa yang disebut dengan determinan dengan metode Wronskian. Ya, metode Wronskian. Ya, bagaimana kalau dia 0, bagaimana kalau dia tidak sama dengan 0. Ya. Kapan dia dikatakan bebas linier? Ya. Kapan dikatakan tergantung, ya, dependent and independent. Gitu? Iya, baik. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Jadi terkait, maka saya bilang terkait kali di atas itu ada namanya metode Wronskian. Bagaimana menentukan suatu fungsi itu apakah dia bebas linier atau tidak. Ya, coba lihat ya di bawah lagi metode Wronskian, ya. Syaratnya karena nyambung. Jadi jangan dipisah gitu. Kalau kalian pisah belajarnya ya itu sama dengan yang saya katakan kemarin. Apakah ada eigenvalue yang imajiner, Pak? Nah, gitu. Jadi belum nyambung ceritanya. Jadi kalau kalian belajarnya menyeluruh, nah itu tadi jawabannya. Kalau kalian ya di Hermitian ya real semua, gitu. Maksudnya Hermitian ya real semua dia gitu. Ya, kalau dia SQ Hermitian berarti ada yang imajiner. Demikian pula yang uniter. Tapi kalau uniter besarnya 1. Itu bedanya. Jadi belajarnya terintegrasi. Makanya saya pesan sama kalian kalau belajar agama itu ayatnya hafal semua karena saling terkait. Kalau belajar setengah-setengah ya nggak nyambung.
Ya, yang ini artinya begini, yang itu kalau nggak pelajari semua menyeluruh, nah itu pelajarannya nggak berpecah-pecah dia. Ya, fisika juga gitu, jadi pelajarannya menyeluruh. Ada lagi, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Ada, silakan. Tidak, Prof. Ada, silakan. Tidak ada. Baik, saya tidak banyak. Dulu silakan dicoba yang tadi ya. Ya, tentukan silakan dicoba yang tadi. Soal di atas kan kalau nggak salah sudah semuanya dapat poin-poinnya ya. Silakan dicoba. Nah, ini saya belum ini karena ini agak berat ya, yang ini agak berat. Jadi saya belum lanjut ke sini. Tolong kerjakan yang tadi yang dua soal itu, nanti baru saya lanjutkan. Ya, silakan dicoba dulu soal yang tadi, baru saya lanjutkan. Ya, jadi silakan dicoba dulu. Ya. Nah, ini anggap nih yang Y1, Y2, Y3 ya. Ya. Itu dulu yang bisa saya berikan hari ini. Nanti yang berikutnya agak berat itu baru saya lanjutkan hari Rabu depan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, silakan sisa waktu yang ada mencoba soal ini. Ya. Ada pertanyaan silakan. Saya tidak mau banyak mengajar materi tapi tidak ngerti percuma. Lebih baik ngerti, ya percaya diri, ya, sehingga nanti di dalam UAS kalian bisa menjawab dengan baik, dengan cepat. Kalau nggak latihan sama sekali itu kalian biasanya bingung. Ya, walaupun open book, kalau nggak mencoba pasti gemeteran keringat itu pengalaman saya. Ya, lebih baik banyak latihan sehingga nanti begitu ujian tangannya terbiasa bergerak bisa menjawab dengan baik. Ya, ada pertanyaan silakan. Ini hari Jumat, ada pertanyaan? Ada? Maaf, saya nggak hafal semua namanya. Ada pertanyaan? Prof, mau tanya soal yang ini dicari sampai eigenvektornya ya, Prof? Sampai solusinya. Ini kan ini saya anggap Y1 ini aksennya nggak ada nih. Ya, maaf nih. Y aksennya nih, maaf ya. Ada Y aksennya nih, Y1 aksen, Y2 aksen. Maaf ya, nih aksennya nggak ada nih. Ya. Ini karena langsung di apa namanya di jadi mangkat aksennya selesai. Ini aksennya ya, sorry maaf ya aksennya ya. Ya kayak contoh soal di atas tadi, contoh soal di atas. Cuma bedanya di ini aja. Ini saya ganti ini aturannya X1, X2, X1, X2. Yang ini tadi apa namanya? Y aksen, Y double aksen ya. Boleh di situ pakai min 3X1 plus X2. Bisa juga di situ X1 min 3X2. Ya. Ini kan tadi dari soal yang ini kan nah ini. Tadi kan saya tulis Y aksen sama dengan 2X1 plus X2, Y double aksen sama dengan min 3X1 min 2X2. Ya, tolong diganti yang tadi. Oke. Cari eigen value-nya, cari eigen vektornya, masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan D1A, E pangkat lambda T ditambah 2 kali eigen vektor lambda 2-nya kali E lambda 2T. Itu. Ada lagi silakan. Ada pertanyaan silakan.
Ada? Ada pertanyaan silakan. Ya,